فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita ya. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa kita mulai? Tafadhal, silakan. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berada di kajian Ukhuwah Pediatrik malam ini. Ustadz Musyafa Adarini yang akan mengisi kajian malam ini juga alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Kali ini kita akan membahas lanjutan karena kemarin banyak tanya jawab yang memang belum terselesaikan ya karena materi juga cukup padat dalam waktu yang cukup singkat. Mungkin Ana kasih ringkasan dulu untuk yang minggu lalu pada teman-teman yang belum dapat hadir mungkin atau supaya mengingat kembali ringkasan materi yang disampaikan oleh Ustadz Musyafa Adarini minggu lalu tentang fikih kurban. Dikatakan bahwa hakikat ibadah kurban adalah ibadah yang wujudnya adalah dengan menyembelih hewan termasuk al-an'am yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan disembelih di hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. Al-an'am dalam bahasa Arab adalah onta, kambing, sapi dan domba, dan kerbau dikatakan termasuk sapi. Ya. Ibadah kurban ini merupakan bagian syiar Islam, di mana dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, surat Al-Kautsar ayat 2, surat Al-Hajj ayat 34, dan pada saat di
kehidupan Nabi hidup di kota Madinah selama 10 tahun dan selama itu Nabi selalu beribadah kurban padahal Nabi termasuk orang miskin. Masya Allah. Dan beberapa ulama termasuk Imam Abu Hanifah menyatakan kurban wajib, Imam Maliki dan Syafi'i menganggap tidak wajib, dan mayoritas ulama menganggap hal ini adalah sunnah muakkad. Pada awalnya berkurban untuk orang yang masih hidup, pada hukum asalnya berkurban itu untuk orang yang masih hidup, tapi ada 3 keadaan ya di mana dilakukan kurban bagi yang meninggal. Yang pertama adalah yang sudah meninggal diikutkan. Lalu yang kedua, kurban karena wasiat yang diberikan oleh orang sebelum meninggal, itu juga dibolehkan. Yang ketiga adalah menyembelih kurban untuk orang yang sudah meninggal saja tanpa wasiat yang dimaksudkan sebagai sedekah. Menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin dikatakan bahwa ini dibolehkan tetapi tidak dianjurkan. Terus juga Ustaz menerangkan masalah bahwa hewan kurban tidak boleh dimiliki oleh beberapa orang, hanya boleh satu kepemilikan, di mana syarat-syarat hewan kurban termasuk golongan 4 hewan saja. Yang pertama yaitu baihatul an'am, yang kedua memenuhi umur, lalu ketiga adalah tidak ada cacat. Waktu paling afdol ada waktu tercepat setelah sholat dan jangan pada malam hari. Lalu di mana dari sisi keutamaan jenis hewan tersebut, yang pertama adalah onta, yang kedua adalah sapi, ketiga domba, keempat kambing, baru kemudian 1/10 onta dan 1/7 sapi. Dari tubuh sisi hewan juga makin gemuk makin afdol dan tidak ada cacat makin sempurna, semakin indah semakin afdol. Ada 9 syarat-syarat agar sembelihan itu syah, yaitu orang yang menyembelih harus berakal sehat, lalu orang yang menyembelih harus muslim atau ahli kitab, lalu kemudian penyembelih harus berniat menyembelih sembelihan bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak boleh menyebutkan nama selain nama Allah, harus disebut nama Allah, lalu kemudian menyembelih harus dengan alat yang tajam yang dapat mengucurkan darah, dan hewan yang dibolehkan untuk disembelih. Mungkin ada koreksi atas ringkasan Nana, Ustadz? Enggak, ya. Baik. Sebelum memulai kajian, saya ingatkan kembali bahwa adab-adab kajian online bahwa tolong audio tuh di mute ya selama kajian berlangsung. Lalu kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan masuk ke kolom chat atau bisa di raise hand ya. Raise hand, nanti akan saya unmute sehingga nanti bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz, untuk ada pertanyaan yang list pertanyaan minggu lalu, bagaimana? Apa kita langsung atau bagaimana? Silakan Ustadz. Audionya nggak kedengeran ya Ustadz? Agak jauh, masih agak jauh gitu. Kalau ini kedengeran nggak? Mantap, Masya Allah. Ya, silakan Ustaz. Ya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab ya, saya ingin mengingatkan kepada diri Ana sendiri dan juga para jamaah akan mulianya hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini merupakan hari-hari yang seringkali kaum muslimin melupakan keutamaannya. Sehingga semangat orang untuk beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak terdengar Ustaz suaranya. Halo. Ya. Bisa terdengar? Bisa Ustaz. Silakan. Baik. Saya ulang ya. Baik, di dalam mukaddimah ini saya ingin memberikan pengingat kepada diri Ana sendiri, begitu pula kepada seluruh jamaah yang mendengarkan kajian ini, ya, akan
keutamaan yang ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dikarenakan banyaknya kaum muslimin yang tidak sadar atau mungkin tidak tahu akan banyaknya keutamaan yang ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, semangat kaum muslimin untuk beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tidak seperti semangat kaum muslimin untuk beramal di hari-hari Ramadan. Padahal secara dalil ya bisa jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya lebih utama daripada amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari bulan Ramadan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pernah menyampaikan ya bahwa salat yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada salat yang dilakukan di hari-hari di bulan Ramadan. Dan beliau mengatakan penjelasan seperti ini mungkin terdengar asing di telinga orang-orang awam. Tapi penjelasan yang seperti ini tidak asing di tengah-tengah para ulama. Kenapa demikian? Beliau berdalil dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Yang beliau maksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bertanyalah seorang sahabat kepada beliau, "Walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun amalan kebaikan yang dilakukan di hari lain itu adalah jihad fi sabilillah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Walaupun amalan yang dilakukan oleh seseorang di hari-hari lain adalah berupa jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah kecualikan, illa rajul kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang dia keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa jiwa dan hartanya. Kemudian setelah itu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Maksudnya orang tersebut ya gugur di dalam jihad, di dalam peperangan itu. Amalan yang seperti ini saja yang dikecualikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amalan-amalan yang lain masuk dalam hadis ini. Maksudnya, memang semua amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan ketaatan yang dilakukan di bulan lain, walaupun itu di bulan Ramadan. Mungkin dikecualikan amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Karena ya malam tersebut ya, adalah malam yang sangat banyak sekali keutamaannya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di hari-harinya, maka semua amalan ya yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari di bulan Ramadan. Oleh karenanya ya saya mengingatkan kepada diri anak sendiri, juga kepada para jamaah sekalian, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan-kebaikan di hari-hari ini. Perbanyak sedekah, sebagaimana kita memperbanyak sedekah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Perbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana kita juga memperbanyak membaca Al-Quran
di hari-hari ataupun malam-malam bulan Ramadan. Perbanyak membaca zikir, ya, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan al-baqiyat as-salihat, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau ditambah dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka menjadi lebih afdal. Perbanyak untuk beristighfar, ya. Ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullahal azim, atau astaghfiruka wa atubu ilaih, atau dengan sayyidul istighfar. Perbanyak membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbanyak untuk melakukan salat-salat sunnah. Perbanyak untuk melakukan puasa-puasa sunnah, karena ini amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad fisabilillah. Padahal kita tahu betapa mulianya jihad fisabilillah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara keutamaan jihad, amalan jihad adalah amalan yang paling tinggi di dalam Islam. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdakan, wadirwatu sanamihil jihad. Puncak amalan di dalam Islam itu jihad fisabilillah. Walaupun demikian, ya, amalan jihad ini masih dikalahkan oleh amalan-amalan ketaatan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Makanya ya perbanyak melakukan amalan-amalan di hari-hari ini, ya. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mulia di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan dengan amalan-amalan tersebut, ya, ketika kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memantaskan kita untuk memasuki surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian ya nasihat ana di awal pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz atas remindingnya. Memang banyak yang belum mengerti mengenai atau belum paham mengenai pentingnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Masya Allah. Bahkan pahalanya bisa melebihi dari pahala jihad. Nah, mungkin Ana langsung ke list pertanyaan ya Ustadz ya. Silahkan. Ana bisa share screen dulu nih. Ya, yang pertama dari Indah Danya. Mau bertanya Ustadz, manakah yang lebih utama, saya, ukhti, mendahulukan berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal atau memberikan uang kepada teman yang membutuhkan uang untuk anaknya masuk sekolah? Anaknya sudah yatim nih Ustadz. Baik. Ini orangnya yang punya uang sudah melakukan ibadah kurban belum? Sudah melakukan. Dia nih perempuan nih Ustadz. Iya. Iya. Walaupun perempuan, kalau dia punya harta sendiri, harta pribadi, maka walaupun dia sudah dimasukkan di dalam konsep pahala suaminya ya misalnya, maka tetap saja dia lebih utama untuk melakukan ibadah kurban secara mandiri dengan uangnya sendiri, bukan dengan uang suaminya. Ya, ini banyak difatwakan oleh para ulama ya. Sehingga ketika dia melakukan ibadah kurban sendiri dan dia juga dimasukkan ke dalam kurban suaminya, ya, maka dia di sini mendapatkan dua pahala, ya, pahala berkorban secara mandiri, juga pahala berkorban ya dari korban suaminya. Allah taala alam. Baik. Para ulama membahas masalah lebih afdal mana bersedekah dengan uang senilai uang kurban ataukah
melakukan ibadah kurban ketika datang waktunya. Ya saya kalau tidak salah sudah menyinggung masalah ini di pertemuan yang pertama. Para ulama mereka menjelaskan bahwa beribadah kurban lebih afdal daripada bersedekah senilai dengan uang yang dibutuhkan untuk berkurban. Walaupun itu bersedekah kepada anak yatim, ya. Walaupun itu bersedekah kepada orang yang sudah meninggal, ya, kemudian diwujudkan dalam bentuk kurban. Maka berkorban untuk diri sendiri itu lebih utama dan lebih mulia. Wallahu taala a'lam. Ustaz sudah berkorban, maka kita boleh berkorban lebih dari satu, sebagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan 2 domba besar. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis itu mengatakan, dan aku pun berkorban dengan 2 domba besar. Ya, ini perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga dilakukan oleh sahabat beliau yang meriwayatkan hadis itu, sehingga berkorban lebih dari satu itu lebih afdal daripada berkorban hanya 1 hewan kurban saja, selama itu dimampui oleh seseorang. Allah taala alam. Kalau misalnya dia ingin bersedekah dengan bersedekah kepada anak yatim, maka silahkan dia berkorban, kemudian hasil dari korbannya tersebut dia berikan, dia sedekahkan kepada anak yatim. Misalnya 1/3 dari ibadah korbannya dia berikan kepada anak yatim tersebut. Nanti anak yatim tersebut dia bisa ya memanfaatkan daging tersebut untuk dimakan, ya, untuk kebutuhan makannya. Bisa juga dia jual kepada orang lain sehingga mendapatkan uang. Ya, di sini kita tidak meninggalkan salah satu dari amal kebaikan. Semuanya kita lakukan. Jadi berkorban kita lakukan, bersedekah juga kita lakukan. Ya, Allah taala alam. Masya Allah. Anda konfirmasi sekali lagi, Ustaz. Kalau misalnya istri, kan dia bisa dengan uang suami ya, Ustaz ya, bahwa suami berkurban atas nama dirinya dan kemudian pahalanya untuk keluarganya. Itu satu pahala. Tapi kalau misalnya dia punya uang lagi gitu ya, dia berkurban atas namanya, nama si sang istri. Itu bisa. Nama istri, nama suami, nama anak-anaknya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi suami berkorban, ya, melakukan ibadah korban untuk dia, untuk istrinya dan anak-anaknya. Kemudian si istri juga demikian, berkorban untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Oh, Insya Allah. Ya, tidak ada masalah. Jadi nanti suaminya juga mendapatkan pahala korban dengan cara yang sama, yaitu dengan korban mandiri karena dirinya yang berkorban, kemudian mendapatkan pahala ibadah korban ya dari istrinya juga. Masya Allah. Ya, jazakumullah khair. Saya ingin menggarisbawahi apabila istri berkorban dengan uangnya sendiri. Ya, ini apabila istri berkorban dengan uangnya sendiri, bukan suami ya membelikan hewan kurban kemudian untuk korban istrinya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu secara prakteknya beliau bisa dan mampu untuk melakukan yang demikian, tapi tidak beliau lakukan. Ya, yang beliau lakukan membeli untuk diri beliau sendiri 2 domba besar, ya, dan beliau sembelih ya untuk diri beliau dan juga untuk umatnya. Ya, beliau sebutkan di dalam hadis tersebut untuk diri beliau dan keluarganya, ya, dan untuk umatnya. Masya Allah. Ya. Maksud saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan ini untuk Aisyah misalnya, ini untuk istri yang lain, tidak demikian. Ya. Jelas Ustaz. Masya Allah. Baik, berlanjut ke pertanyaan yang kedua dari Dokter Dala nih kalau nggak salah. Dokter Purnamandala. Assalamualaikum Ustaz. Perihal sunnah tidak memotong kuku dan rambut, apakah juga berlaku untuk anak-anak nih Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah tidak memotong maksudnya adalah larangan memotong rambut dan kuku dan juga mengambil dari kulit kita ketika hari-hari pertama bulan Dzulhijjah sampai kita menyembelih. Ini berlaku bagi pelaku korban saja, bagi orang yang memiliki hewan kurban dan ingin menjadikan hewannya sebagai hewan kurban. Adapun orang-orang yang dimasukkan dalam kongsi pahala, maka tidak harus melakukan ini.
dan tidak ada anjuran juga untuk melakukan ini bagi orang-orang yang dimasukkan ke dalam kongsi pahala. Seperti misalnya kalau yang berkorban adalah suami saja, dan suami nantinya ingin menjadikan hewan kurbannya tersebut untuk dirinya, istrinya, dan anak-anaknya, maka yang wajib untuk meninggalkan memotong kuku, rambut, dan mengambil kulitnya adalah suami itu saja, karena dia yang memiliki hewan kurban itu dan dia yang berkurban secara mandiri. Wallahu a'lam. Kalau istrinya yang berkurban, berarti istrinya yang tidak boleh potong kuku dan rambut. Iya, benar. Ya, pelaku hewan kurban, ya, pemilik hewan kurban itu yang ingin menjadikannya sebagai hewan kurban, itulah yang tidak boleh mengambil rambut, kuku, dan kulitnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas jawabannya, Ustaz. Jazakumullah khair. Itu Afwan, anak ingin tambahi. Ya. Penjelasan seperti ini ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, dan beliau berdalil dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhi, fala ya'khudanna min adfarihi wa ash'arihi syai'a." Ya, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin melakukan ibadah kurban, maka jangan sampai dia, kata-katanya jangan sampai dia, yaitu orang yang ingin melakukan ibadah kurban ini, jangan sampai dia mengambil kulit dan rambutnya sama sekali. Afwan, jangan sampai dia mengambil rambut dan kukunya sama sekali. Dan kata-kata ini, kata Syekh Utsaimin, Rasulullah tidak mengatakan fala ya'khudh man yudhha anhu. Jangan sampai orang yang dimasukkan dalam kongsi pahala itu mengambil dari rambut dan kukunya. Ya, tidak ada kata-kata seperti ini, tapi kata-katanya adalah orang yang ingin melakukan ibadah kurban. Yang melakukan ibadah kurban adalah satu orang, kalau satu kambing. Ya. Jadi orang itulah yang tidak boleh mengambil rambut dan kukunya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Mungkin melanjutkan itu ada pertanyaan dari Dr. Ahmad nih. Silakan Pak Ahmad, mau bertanya langsung nih mengenai tidak memotong kuku bagi kurban. Silakan kalau misalnya mau bertanya langsung, saya unmute. Beliau bertanya, silakan Pak Ahmad. Jazakallahu khairan Dr. Esi. Ini Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apakah ada alasan khusus mengapa pekurban, orang yang berkurban itu disunahkan untuk tidak memotong kuku dalam 10 hari Zulhijjah itu, Pak Ustadz? Iya. Hikmahnya apa gitu ya? Iya, betul. Iya, hikmahnya sudah disebutkan oleh para ulama, yaitu mereka menyebutkan hikmah karena orang yang berkurban itu menyerupai sebagian manasik ibadah haji, ya. Karena orang yang melakukan ibadah kurban itu mereka menyerupai sebagian amalan para jamaah haji yang sedang ihram, dan para jamaah haji tersebut tidak boleh mengambil dari rambut, kuku, dan kulitnya. Begitu pula orang yang menyamai mereka dalam sebagian amalan manasiknya, yaitu orang yang berkurban. Bisa difahami ya? Saya ulangi lagi. Orang yang berkurban ini, orang yang akan melakukan ibadah kurban ini, mereka menyerupai sebagian amalan manasiknya para jamaah haji yang sedang ihram. Apa itu? Menyembelih hadyu, atau yang banyak dibahasakan di tengah-tengah orang awam, menyembelih dam. Ketika mereka hajinya haji qiran dan juga haji tamattu. Iya. Karena mereka menyerupai sebagian amalan para jamaah haji inilah, akhirnya mereka diharuskan untuk meninggalkan apa yang harus ditinggalkan oleh para jamaah haji, ya, yaitu dengan tidak
mengambil dari rambut, kuku dan kulitnya. Wallahu taala alam. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Insyaallah. Ya, sedikit ini Pak Ustadz, kalau seandainya kita menyerupai yang sedang melaksanakan ibadah haji, larangan untuk memotong kuku, rambut, dan kulit ini itu berlaku pada saat ihram. Jadi kan hanya pada tanggal 9 dan 10 Zulhijjah saja. Apa saya salah tafsir? Terima kasih. Iya, ini hikmah yang disebutkan oleh para ulama dan tidak ada nas di sini. Tidak ada nas di sini sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatasinya dari mulai masuknya bulan Dzulhijjah, maka kita melakukannya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang penyerupaannya tidak 100% juga. Ya. Orang yang akan melakukan ibadah kurban, mereka tidak menggunakan pakaian ihram, mereka tidak menjauhi pakaian-pakaian yang berjahit. Ya, mereka juga tidak harus mengunjungi tempat-tempat yang harus dikunjungi oleh para jemaah haji. Ya, memang penyerupaannya tidak 100%, sehingga keserupaannya juga tidak 100%. Dan ini juga ya istimbat, ini apa ya, ijtihad para ulama ketika melihat apa hikmahnya, ketika ingin menemukan apa hikmahnya. Sehingga ada pendapat ini dan dipandang baik oleh banyak ulama. Sehingga disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Ya, sehingga tidak bisa kita katakan, oh berarti harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau sama, harus sama persis. Tidak bisa, memang kesamaannya tidak sama persis. Dan ini hanya ijtihad para ulama untuk hikmah kenapa kok dilarang untuk mengambil rambut, kuku, dan kulitnya. Kalau misalnya kita tidak sepakat dengan hikmah ini, ya tidak ada masalah. Karena memang tidak ada dalil khusus yang menjelaskan masalah itu. Ya. Kalau misalnya kita setuju, ya alhamdulillah. Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Dan di sini masalah ijtihadiyah. Ya. Masalah ijtihadiyah adalah masalah yang kita boleh berbeda pendapat di dalamnya. Karena tidak ada nas yang tegas, yang sharih menjelaskan masalah itu. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari minggu lalu nih. Mungkin kalau misalnya dari Amalia rasanya sama ya seperti tadi ya. Pakai uang sendiri itu udah jelas tampaknya. Nah, kalau dari Dr. Omar nih. Afwan Ustadz izin bertanya, bolehkah berkurban dikhususkan kurban yang disembelih untuk mayit? Yang hewan kurban itu diberikan oleh anaknya yang masih hidup, yang juga sudah berkurban dengan hewan sendiri. Syukran Ustadz, jazakumullah khair. Mungkin dijelaskan lagi Ustadz. Kemarin mungkin ada dijelaskan. Memang iya, baik. Memang banyak yang berpandangan bahwa berkorban untuk orang tua secara khusus itu lebih afdal ya daripada berkorban untuk dirinya sendiri. Dan ini pemahaman yang sangat tidak selaras dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengkhususkan hewan kurbannya untuk orang yang sudah meninggal, tidak pernah sekalipun. Begitu pula para sahabatnya, tidak pernah sekalipun dari para sahabatnya menjadikan hewan kurbannya khusus untuk orang yang sudah meninggal saja. Ya, yang ada adalah mereka menyertakan orang-orang yang sudah meninggal ke dalam ke dalam pahala ibadah kurbannya. Bahwa ibadah kurban tersebut untuk dirinya, yaitu pelaku kurban, dan keluarganya. Kalau kata-kata keluarganya secara mutlak, maka keluarga tersebut masuk di dalamnya keluarga yang keluarga yang masih hidup dan keluarga yang sudah meninggal, masuk di dalamnya. Karena hubungan kekeluargaan ini tidak selesai dengan meninggalnya seseorang. Ya. Karena hubungan kekeluargaan ini sampai di hari akhir nanti. Sampai di hari akhir nanti, orang itu ingat ini ayahnya, ini ibunya, ini istrinya, ini anaknya. Ya, sampai disebutkan ya di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhih, ketika Allah
menggambarkan betapa kacaunya Dahsyatnya. dan dahsyatnya hari kiamat itu, sampai-sampai orang itu lari dari saudaranya sendiri karena dia ingat itu saudaranya. Dari sini kita paham bahwa dia ingat itu saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia lari dari ibunya dan dari ayahnya. Berarti mereka masih ingat bahwa ini ibu, ini ayah. Masya Allah. Wa sahibatihi wa bani, wa sahibatihi, istrinya, ya, dan anak-anaknya. Jadi dia masih ada ingatan, ini istrinya, ini anak-anak. Hubungan kekeluargaan itu masih ada, ya. Hanya saja ini akan terputus ketika sudah terpisah dengan surga dan neraka. Ya, maka persaudaraan terputus di situ. Apalagi kalau ada anggota keluarga yang murtad, ya na'udzubillahi min dzalik, maka sudah itu dengan seperti itu terputus hubungan kekerabatan seseorang sampai di hari akhir nanti. Ketika masih sama-sama muslim, maka sampai di surga pun dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman akan disatukan dengan keluarganya yang sama-sama beriman. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Amalan mereka tidak akan menjadikan mereka tidak bisa bersatu. Ya. Ini hubungan keluargaan ini masih terus ada walaupun seseorang sudah meninggal. Dan ternyata Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak mengkhususkan hewan kurbannya untuk orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Ya. Maka sebaiknya kita lakukan apa yang dicontohkan oleh beliau. Kalau kita ingin, ya, misalnya berkorban untuk orang tua kita yang sudah meninggal, sudah katakan Allahumma taqabbal minni wa min ali baiti. Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Keluargaku masuk di situ. Ayahku. Kalau kita ingin mengkhususkan juga tidak ada masalah. Allahumma taqabbal anni wa an abi wa an akhi wa an, ya silakan disebutkan, wa an abna'i wa an auladi. Tidak ada masalah. Ya Allah, terimalah ini dariku, dari orang tuaku, dari istriku, dari anak-anakku. Tidak ada masalah di situ. Tapi yang jelas tidak mengkhususkan hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Itulah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, meskipun kita masih mengatakan itu dibolehkan karena bisa dikiaskan dengan sedekah. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Artinya kita tidak ada batasan jumlah untuk keluarga, ya, pahala keluarga itu tidak ada batasan juga. Tidak ada. Jadi harus dibedakan antara kongsi pahala dengan kongsi kepemilikan. Allah alam lupa ya, yang pertemuan pertama itu apakah saya sudah menyebutkan istilah ini ataukah belum. Ada kongsi kepemilikan, ada kongsi pahala. Kongsi pahala ini tidak ada batasannya. Kita bisa menyertakan berapapun orang dalam satu hewan kurban. Kita bisa menyertakan berapapun orangnya dalam satu hewan kurban. Tapi kepemilikan harus satu orang. Ya, hewan kurban harus dimiliki oleh satu orang penuh. Ya, apabila itu domba atau kambing. Adapun sapi ataupun onta bisa dimiliki 7 orang. Ya. Bahkan dalam onta ada riwayat yang mengatakan boleh dimiliki sampai 10 orang. Ya. Ini yang harus difahami. Kongsi kepemilikan itu harus satu. Ya, tidak ada kongsi dalam kepemilikan dalam hewan kurban. Ya, apabila untuk satu orang yang satu orang. Satu domba satu orang, satu kambing harus dimiliki penuh satu orang, 1/7 sapi harus dimiliki penuh satu orang, 1/7 onta harus dimiliki oleh satu orang, atau 1/10 onta harus dimiliki oleh satu orang. Ya, tidak boleh ada kongsi di situ. Dalam kepemilikan tidak boleh ada kongsi. Dalam pahala boleh ada kongsi dan tidak ada batasannya. Allah Ta'ala a'lam. Rasulullah SAW pernah dia berkurban untuk seluruh umatnya. Berapa berjumlah seluruh umatnya? Dalam riwayat lain dikatakan seluruh umatku yang belum melakukan ibadah kurban. Wa amman lam yudhahi min ummati.
Ya, berapa umat beliau yang belum melakukan ibadah kurban? Ya, jumlahnya sangat banyak. Makanya pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa dalam kongsi pahala tidak ada batasan berapa orangnya. Wallahu a'lam. Nah, kalau misalnya satu organisasi misalnya, ya Ustadz, dia punya anggota ribuan misalnya, dan mau berkurban. Nah, bagaimana caranya? Atau itu tidak dibolehkan? Ya, kalau misalnya ya mereka mengumpulkan uang sedekah, ya mereka mengumpulkan uang sedekah, dibahasakan uang iuran atau uang apapun ya, tapi yang jelas mereka bersedekah untuk satu orang. Kemudian satu orang tersebut dibentuk atau diwujudkan satu orang uang tersebut yang dikumpulkan dan disedekahkan kepada satu orang itu mewujudkannya dalam hewan kurban. Dia gunakan untuk membeli hewan kurban dan dia jadikan ya pahalanya untuk dia dan semua orang yang punya kontribusi dalam membantunya, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kepemilikannya atas nama orang tersebut. Harus satu orang dulu. Harus dijadikan sebagai miliknya satu orang. Ya. Makanya kalau misalnya ada sekumpulan orang, mereka bersepakat untuk memberikan hadiah kepada satu orang, kemudian satu orang tersebut menyembelih untuk dirinya dan orang-orang yang memberikan hadiah kepadanya, tidak ada masalah. Baik, Ustaz. Ada Dr. Tun Paksi Sariharto nih, masih penasaran masalah kuku dan rambut. Silakan Dok, kalau misalnya mau langsung bertanya Dok. Silakan Dok. Iya, Waalaikumsalam Ustaz. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk masalah kuku dan rambut, sebenarnya saya udah yakin dengan yang disampaikan Ustadz tadi ya. Cuman di grup pengajian saya itu ada yang memposting kalau bahwa yang dimaksud kuku dan rambut dan kulit itu adalah kuku rambut hewan kurban. Alasannya itu ada beberapa dalil, cuman saya nggak hafal. Salah satunya itu untuk menghindari stres pada hewan kurban. Jadi dia tidak dipotong kuku dan rambut. Bahkan dulu itu tradisinya adalah 1 bulan sebelum hewan itu disembelih, itu tidak boleh untuk dipotong kuku dan rambut. Tapi Rasulullah menyarankan untuk 10 hari sebelum hewan itu disembelih. Nah, itu bagaimana ya Ustadz? Atau penjelasan untuk menyangkal itu misalnya. Terima kasih Ustadz. Iya. Cara menyangkalnya mudah ya, cara membantahnya sangat mudah. Katakan kepada dia, datangkan kepada saya siapakah ulama yang pernah menjelaskan seperti itu. Siapakah ulama yang pernah menjelaskan seperti itu? Datangkan kepada saya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan ulama yang pernah mengatakan seperti itu sebelum dia, atau dari ulama-ulama terdahulu, maka itu menunjukkan bahwa pendapat itu pendapat baru. Kalau misalnya ada pendapat baru seperti ini, kita harus lihat apakah pendapat baru itu bertentangan dengan pendapat ulama terdahulu ataukah tidak bertentangan. Kalau pendapat tersebut bertentangan dengan pendapatnya ulama-ulama terdahulu, maka di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita membenarkan dia dan menyalahkan seluruh ulama terdahulu. Atau kemungkinan yang kedua, kita membenarkan pendapat seluruh ulama terdahulu dan menyalahkan dia. Mana kemungkinan yang paling baik? Mana kemungkinan yang baik di sini? Kemungkinan yang baik adalah kita membenarkan penjelasan ulama-ulama terdahulu dan menyalahkan dia. Karena kebalikannya itu sesuatu yang sangat kecil sekali kemungkinannya. Sangat kecil sekali kemungkinan dia benar dan seluruh ulama terdahulu salah. Kalau dia mengatakan, Ustaz, mungkin saja ada yang berpendapat seperti ini tapi tidak sampai pendapat itu kepada kita. Maka kita jawab, apakah mungkin hal tersebut terjadi? Melihat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala,
ya apabila dikomparasikan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menyayangi hambanya. Apakah bisa dikompromikan di sini, disatukan di sini? Allah maha bijaksana dan Allah maha menyayangi hambanya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan yang hak, tapi dan menampakkan yang batil. Apakah sinkron di sini? Ketika kita katakan Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha menyayangi hambanya. Apakah mungkin ya Allah yang demikian sifatnya itu tidak menampakkan yang hak kepada para ulama tersebut ataupun kepada kita? Ya, pendapat itu tidak ditampakkan oleh Allah, tapi yang ditampakkan Allah hanya yang batil saja, hanya yang tidak benar saja. Ini mustahil. Ini mustahil. Ya, makanya katakan kepada dia, siapakah ulama sebelum engkau yang pernah menjelaskan yang seperti itu? Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kita katakan bahwa dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu ada perbedaan kata ganti antara laki-laki dan perempuan. Antara kata yang sifatnya laki-laki dan kata yang sifatnya perempuan. Ya. Dan hewan kurban itu dalam bahasa Arab itu masdarnya, itu kata-katanya ada sifat perempuannya, udhiyah. Ya, dalam bahasa Arab hewan kurban itu bahasa Arabnya udhiyah. Udhiyah itu termasuk kata muannats atau kata yang sifatnya perempuan. Sehingga kata ganti yang harusnya dipakai untuk ya menyebut ini harusnya adalah kata ganti muannats. Sedangkan yang disebutkan di dalam hadis, kata gantinya adalah kata ganti mudzakkar, yaitu kata ganti laki-laki. Fala ya'khudh min adfarihi wa ash'arihi wa sya'rihi syai'a. Jangan sampai dia mengambil kukunya. Adfarihi tidak dikatakan adfariha. Adfarihi itu kata ganti laki-laki, hinya. Kalau dia kembalinya ke udhiyah atau ke hewan kurban harusnya min adfariha. Kalau seperti itu maka bisa cocok dengan penjelasan dia. Tapi di sini kata gantinya itu kembalinya kepada sesuatu yang sifatnya laki-laki. Dan yang sifatnya laki-laki itu adalah orang yang melakukan ibadah kurban, ya. Dari pertama, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban. Kata-kata arada ahadukum ini semuanya kata mudzakkar. Tidak ada muannats di situ. Ya. Maka kata gantinya yang dipakai juga mudzakkar. Kalau itu kembalinya kepada hewan kurban, maka harusnya kata gantinya muannats. Kata gantinya harusnya untuk yang perempuan, ya. Ini jawaban yang kedua, ya. Dengan dua jawaban ini saya kira cukup ya untuk membantah pemahaman baru seperti ini. Wallahu taala. Cuma mungkin dalam kaidah bahasa Arab itu kan mungkin hi di situ juga berlaku untuk wanita, orang wanita juga ya, Ustaz ya? Tidak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Cuma gini, di dalam memahami sebuah nas, ya, kita itu punya kaidah, ya, seperti misalnya apapun yang berlaku untuk laki-laki itu sebenarnya juga berlaku untuk perempuan. Ya, sure. Ya. Apapun yang berlaku untuk laki-laki itu sebenarnya berlaku untuk perempuan, kecuali ada dalil yang membedakannya antara laki-laki dan perempuan. Selama tidak ada yang membedakan membedakan antara laki-laki dan perempuan, maka tidak boleh kita bedakan. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Baik, kata-katanya alaikum ini dhamir plural untuk laki-laki. Ya, tapi kita punya kaidah tadi bahwa perempuan itu sama dengan laki-laki selama tidak ada yang membedakannya.
Ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Sehingga semua hukum yang berkaitan dengan laki-laki itu juga berkaitan dengan perempuan. Selama tidak ada dalil yang membedakannya. Ya Allah Ta'ala alam. Tapi pembicaraan masalah dhamir itu berkaitan dengan lafalnya. Kata ganti itu berkaitan dengan lafal kata ganti itu. Kalau misalnya kata gantinya lafalnya laki-laki, maka dhamir yang kembali ke kata itu harus laki-laki. Yeah. Kalau kata-katanya itu perempuan, maka kata ganti yang kembali ke kata itu harus perempuan. Nah, nanti memahaminya bisa dengan kaidah lain. Walaupun hadisnya berkaitan dengan laki-laki, tapi perempuan juga ya mengambil hukum ini karena kaidah tadi. Bahwa hukum itu pada asalnya itu sama antara laki-laki dan perempuan selama tidak ada dalil yang membedakannya. Misalnya kalau diminta contoh ya, contohnya apa Ustadz yang ada dalil yang membedakannya? Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada panggilan untuk sholat Jumat di hari Jumat, maka segeralah kalian untuk mendatanginya. Taib di sini kata-katanya wahai orang-orang yang beriman, dhamirnya laki-laki. Laki-laki. Ya, ini kata khusus untuk laki-laki. Tapi di sini ada dalil lain yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Makanya kita katakan sholat Jumat itu wajib untuk laki-laki, tidak wajib untuk perempuan. Karena ada dalil lain yang membedakannya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, ada Abu Malaika ya. Kemarin juga beliau mengajukan pertanyaan. Silakan Abu Malaika kalau misalnya mau menanyakan secara langsung, saya unmute ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan yang tadi, misalnya saya mau kurban sapi, sudah ada 5/7, 2/7-nya kan mau saya sedekahkan buat almarhum orang tua misalnya. Itu apakah namanya nggak perlu disebutkan Ustaz? Cukup dalam niat dalam hati, apa perlu ditulis-tulis gitu Ustaz? Baik. Jawabannya cukup untuk yang ada di hati itu sudah cukup. Tapi kalau disebutkan ketika menyembelih lebih baik. Ketika menyembelih lebih baik. Tapi ya yang ada di hati itu sudah cukup dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Kenapa disebutkan lebih afdal? Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurbannya, beliau tidak cukup hanya mengatakan bismillahi wallahu akbar saja. Tapi beliau juga menambahkan kata-kata Allahumma taqabbal anni wa an ali baiti. Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari seluruh keluargaku. Ini menunjukkan bahwa diucapkan lebih afdal daripada tidak diucapkan, karena ternyata Rasulullah SAW memilih untuk diucapkan. Wallahu ta'ala. Mantap. Yang kedua, terkait disunahkan pemotongan itu menghadap kiblat dan sisi lambung di sebelah kiri untuk hewan. Saya pernah lihat suatu saat ada hewan sapi yang sangat berat, kemudian dijatuhkan di sisi yang berseberangan. Kemudian diusahakan dibalik sehingga ada beberapa luka lah dari sapi itu. Sebenarnya kesunahannya seperti apa untuk merubah posisi ini? Iya, sebenarnya menghadapkan hewan kurban ke kiblat, ya, kemudian menjatuhkannya ke sisi lambung yang kiri, ya, ke sisi kiri tubuhnya,
ini sesuatu yang disunahkan saja, ya, sesuatu yang disunahkan saja. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka tidak ada masalah dengan hewan kurbannya atau ibadah kurbannya. Tidak ada masalah sama sekali, hanya saja yang melakukan sesuai dengan sunnah itu menjadi lebih afdal dan lebih baik, ya, menjadi lebih afdal, lebih sempurna dan lebih baik. Kalau misalnya ya ada kesusahan untuk menjatuhkan dan akhirnya menyembelih dalam keadaan berdiri pun tidak ada masalah. Ya, tapi ya itu, ya tadi dikatakan yang lebih afdal ya yang sesuai dengan tuntunan tadi. Kalau selain onta itu dijatuhkan, ya selain onta dijatuhkan. Dan alhamdulillah ya sebenarnya kalau kita banyak mencari ilmu tentang itu, akan ada cara-cara yang sangat mudah untuk menjatuhkan sapi. Ya alhamdulillah sekarang ya media-media sosial, ya apalagi YouTube, ya kita bisa mencari berbagai trik-trik untuk menjatuhkan sapi dengan cara yang sangat lembut dan sangat mudah untuk dilakukan, sehingga sapi yang jatuh tersebut tidak terluka, ya tidak menyakiti sapi itu, ya tidak menjadikan sapinya stres, ya itu ada, ya silahkan dicari ya, di media sosial, di YouTube, dan silahkan para jagal tersebut, ya para jagal tersebut silahkan dikasih tahu seperti ini caranya. Karena kadang-kadang jagal walaupun dia sudah pengalaman puluhan tahun, ya sudah 20 tahun jagal, tapi kan kadang-kadang ilmunya nggak update, ya. Ya ilmunya nggak update, sehingga pengalaman dia ya karena tidak update itu ya menjadi usang, walaupun dia memang sangat pandai dalam melakukan apa yang ya, dia ketahui, tapi kepandaian tersebut masih kalah dengan ilmu yang baru-baru, ya. Seperti orang ya di zaman dulu ada misalnya ya dia ahli menulis, dia menulisnya sudah berpuluh-puluh tahun, menulis ABC dengan cara yang indah. Masih kalah juga kalau misalnya ada orang yang baru belajar komputer misalnya 1 bulan, dia khusus mempelajari tentang font, maka ya tulisannya lebih baik orang yang menggunakan tulisan pakai komputer dengan memilih font yang paling bagus, hasilnya lebih halus, ya kalah dia karena dia tidak up to date yang tadi. Sama dengan orang yang ngukir, ya ahli ukir, misalnya dia sudah 40 tahun ahli ukir, ya dia kalau mengukir bisa halus sekali, tapi kalau dia tidak up to date, kalah dengan orang yang menggunakan ukir dengan komputer. Ya ukirannya bisa sangat halus sekali, walaupun dia tidak belajar ukir lama, pengalaman ukirnya tidak lama, tapi dengan ilmu yang baru tersebut dia bisa mengalahkan orang yang punya keahlian yang sudah puluhan tahun. Begitu pula dengan orang jagal-jagal itu, ya kadang-kadang ilmunya tidak up to date, sehingga yang dia lakukan adalah pengalaman dia di masa lalu saja, ya. Dan ini menjadi tidak baik ketika sudah ada ilmu baru yang lebih bisa lebih halus ya dalam menjatuhkan sapi itu. Wallahu a'lam. Terakhir terkait tentang batasan pemberian kepala hewan kurban. Kebetulan di yayasan saya itu yang motong biasanya kalau nggak yang pengkurban atau pihak dari ketua yayasannya. Tapi mereka mengundang beberapa tetangga sekitar untuk membantu untuk memegangkan tali atau pemotongan daging-dagingnya. Nah, kemudian pihak yayasan ini tidak tahu cara mengelola kepala, jadi kepala ini dikasihkan ke mereka yang membantu. Itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Iya, kalau diberikan sebagai hadiah bukan sebagai upah, ya, atau sebagai sedekah bukan sebagai upah, maka ini tidak ada masalah, ya. Kalau diberikan sebagai upah atau kalau diberikan sebagai upah jelas ini tidak dibolehkan, ya, karena itu termasuk tindakan mengkomersialkan hewan kurban yang tadinya sudah dia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
seorang pelaku kurban, ya pelaku ibadah kurban, itu tidak boleh mengkomersialkan hewan kurbannya, baik sebelum disembelih maupun setelah disembelih. Dan tindakan memberikan upah ya kepada orang yang membantu pelaksanaan ibadah kurban ini masuk dalam kategori tindakan mengkomersialkan hasil hewan kurban itu, ya. Dan ini tidak diperbolehkan sama sekali karena sudah dia gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak punya hak untuk mengkomersialkannya lagi. Apalagi sudah disembelih. Sebelum disembelih saja sudah tidak boleh, ya. Kalau misalnya ada orang yang membeli sapi, dia katakan sapi ini saya niatkan untuk kurban nanti, dan dia memang punya keinginan untuk menjadikan sapi itu sebagai sapi kurban. Dia sudah tegaskan dengan lisannya. Maka sapi tersebut tidak boleh dia gunakan untuk membajak sawah misalnya. Dia juga tidak boleh misalnya ya dia mengatakan itu masih sebulan sebelum dia berkurban. Tidak boleh dia gunakan sapi itu sebagai sapi misalnya ya, disewakan. Tidak boleh. Sapi itu harus dipelihara dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh dia mengambil keuntungan dari sapi itu, ya. Dan setelah sampai ke waktu kurbannya, dia harus sembelih sapi itu karena dia sudah khususkan untuk ibadah kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah disembelih pun tidak boleh dia jual. Karena itu tindakan mengkomersialkan hasil ibadah kurbannya. Ini sudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak ingin untuk yang lainnya juga. Kecuali ya orang yang menerima, misalnya ada orang menerima 30 kilo daging sapi karena dia dikasih orang banyak misalnya. Dia tidak butuh 30 kilogram daging sapi ini. Dan dia tidak punya tempat untuk menyimpan sehingga dikhawatirkan kalau disimpan malah rusak daging itu. Dan dia ingin menjualnya. Tidak ada masalah karena dia bukan orang yang bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan daging itu. Yang bertakarrub kepada Allah, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan daging sapi itu adalah orang yang melakukan ibadah kurban. Adapun yang penerimanya dia tidak melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan daging sapi itu sehingga dia boleh menjualnya. Orang yang dihadiahi daging hasil ibadah kurban juga boleh menjualnya. Karena yang bertakarrub dengan hewan kurban tersebut bukan dia tapi pelaku ibadah kurban. Ya Allah taala. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz jawabannya. Minggu lalu ada 3 pertanyaan dari Prof. Zakiuddin Munasir ya. Nah ini dia. Jadi yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya. Harga hewan kurban berbeda-beda. Apakah pahalanya sama? Salahkah kita kalau cari yang paling murah? Iya. Itu dulu, Ustaz. Baik. Kalau tidak salah sih sebenarnya kita cari yang paling murah selama sifat-sifatnya sempurna. Ya, selama sifat-sifatnya sempurna. Dan Allah juga melihat uang yang kita keluarkan. Kalau yang kita keluarkan semakin banyak, maka pahalanya semakin banyak. Kalau misalnya kita ingin memilih yang lebih murah tapi yang mengumpulkan semua sifat kesempurnaan, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah di situ. Dan ibadah kurban kita juga menjadi sempurna ketika itu. Misalnya ya, ada hewan kurban misalnya 2 domba. Dua-duanya beratnya sama-sama 40 kilo misalnya. Dua-duanya sama-sama punya tanduk. Ya, dua-duanya misalnya ada warna-warna hitamnya di tempat-tempat tertentu, di matanya, di mulutnya, di ujung-ujung kakinya, warnanya hitam. Sehingga terlihat indah. Dua-duanya terlihat indah. Ya, jadi dagingnya sama-sama banyak, ya, keadaan tubuhnya sama-sama sempurna, kemudian keindahannya sama-sama indah,
Namun yang satu dijual dengan harga misalnya 7 juta, yang satu dijual dengan harga misalnya 6,5 juta. Kita memilih yang 6,5 juta. Ya seperti ini tidak ada masalah sama sekali, dan ya dari sisi hewan kurban maka pahalanya sempurna. Ya, pahalanya sempurna. Tapi kalau misalnya dilihat, Allah kan melihat semua sisi ya, tidak hanya melihat satu sisi saja. Dari sisi hewan kurbannya sudah sempurna, dia mendapatkan kesempurnaan dari sisi hewannya. Tapi kalau misalnya ada orang lain beli 7 juta dengan sifat-sifat yang sama, maka yang beli 7 juta ini ya jelas dia pahalanya lebih besar. Dari sisi dia punya masyakkah yang lebih berat, punya apa ya? Dia punya nilai lebih dari sisi amalan, mengeluarkan uang yang lebih itu. Tentunya uang yang lebih banyak itu lebih berat. Ya, kata Rasulullah SAW kepada istri beliau, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu wahai Aisyah itu sesuai dengan jerih payahmu. Sesuai dengan jerih payahmu. Jadi orang yang mengeluarkan 7 juta tentunya lebih berat ya daripada orang yang mengeluarkan 6,5 juta. Tapi dari sisi ibadah kurbannya sama. Ya, dari sisi ibadah kurbannya sama, tapi Allah juga melihat sisi lain, yaitu sisi berapa uang yang dia keluarkan. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz. Pertanyaan kedua dari Prof. Zakiruddin Munasir. Menurut kepercayaan, hewan kurban adalah kelak sebagai kendaraan kita di padang mahsyar. Bagaimana kalau berkurban berkali-kali tiap tahun? Allah Ta'ala alam. Ana yang pendapat yang menjelaskan bahwa nanti hewan kurban akan menjadi tunggangan. Ya, saya tidak tahu tentang kesahihan hadisnya. Yang saya ingat sampai saat ini hadisnya tidak sahih ya, Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Ya. Yang ketiga Ustadz, bagaimana hukumnya berkurban atas nama orang lain buat yang sudah meninggal tidak disyariatkan? Kayaknya udah terjawab ya Ustadz ya. Tadi ya. Lalu yang keempat, mana yang paling utama berkurban di tempat lain, di kantor, panti asuhan, atau di sekitar rumah Ustadz? Pada asalnya sekitar rumah lebih afdal. Pada asalnya sekitar rumah lebih afdal. Tapi yang tidak lebih afdal bisa jadi lebih afdal dari sisi lain. Misalnya dari sisi kemanfaatan. Ya, kalau misalnya ada satu orang ya, dia di daerah dia sudah banyak orang yang berkurban. Rakyat miskin juga sedikit misalnya. Sudah banyak orang berkorban, kemudian rakyat miskinnya sedikit. Sedangkan di tempat lain, ya ada daerah yang syiar kurban ini sangat lemah sekali. Mungkin kalau kita tidak menyumbang di daerah itu tidak ada ibadah kurban. Dan di sana rakyat miskin sangat banyak sekali. Maka bisa jadi yang seperti ini lebih afdal daripada berkorban di rumah sendiri. Tapi pada asalnya berkorban di rumah sendiri itu lebih afdal. Ya, berkorban di rumah sendiri itu pada asalnya lebih afdal. Ya, karena itu lebih jauh dari anggapan tidak baik orang lain terhadap kita. Ya, itu juga lebih sesuai dengan hadits-hadits yang menjelaskan tentang keutamaan memuliakan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga-tetangga kita. Ya, karena orang yang ada di sekitar kita itu lebih berhak untuk kita berikan kebaikan daripada orang-orang yang lebih jauh dari kita. Ya, makanya pada asalnya ibadah kurban di tempat sendiri itu lebih afdal daripada di tempat lain. Hanya saja apabila ada pertimbangan dakwah, ada pertimbangan maslahat yang lebih besar, ya, maka silahkan memilih maslahat tersebut dan mudah-mudahan dengan banyaknya manfaat dan maslahat yang didapatkan oleh kaum muslimin di daerah yang kita berkorban di sana, mudah-mudahan dengan itu Allah melipat gandakan pahala ibadah kurban kita. Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Baik, berikutnya saya beralih ke Ummu Fazah. Ummu Fazah silakan kalau misalnya mau bertanya langsung, saya udah unmute ya. Silakan Ummu Fazah.
Oke, kalau misalnya tidak ya saya bacakan. Bismillah Ustadz, lebih afdol mana bagi seorang istri yang mempunyai penghasilan, apakah ikut berkurban atau bersedekah saja? Karena suami sudah berkurban. Seandainya lebih afdol bagi istri untuk berkurban, nanti diperuntukkan untuk siapa? Syukron wa jazakumullah khair, Ustaz. Iya, para ulama ya, saya mendengarkan fatwa dari beberapa ulama tentang masalah ini. Mereka mengatakan berkurban lebih afdal tetap, ya, berkorban untuk dirinya sendiri dengan mandiri seperti itu tetap lebih afdal daripada bersedekah. Ya, kenapa? Ya karena penjelasan yang umum tadi yang mengatakan bahwa berkorban itu lebih afdal daripada bersedekah dengan nominal yang sama di hari-hari berkorban. Misalnya di tanggal 10, 11, 12, 13 itu kan hari-hari berkorbannya. Maka berkorban di hari-hari itu lebih afdal daripada bersedekah dengan nominal yang sama. Dan ketika seorang wanita punya kemampuan untuk berkorban, sedangkan suaminya sudah berkorban, sebenarnya ya anjuran yang kuat untuk berkorban sudah gugur dari dia. Anjuran yang kuat untuk berkorban, atau menurut pendapat lain yang mengatakan wajib, kewajiban berkorban untuk dia sudah gugur. Tapi bukan berarti dia tidak boleh berkorban dengan uangnya sendiri. Tidak berarti dia tidak boleh berkorban dengan uangnya sendiri. Kalau dia punya uang sendiri, ya punya penghasilan sendiri, kemudian ingin berkorban walaupun suaminya sudah berkorban, maka itu yang lebih afdal. Allah Ta'ala a'lam. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri bisa, ya. Untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya bisa. Yang lebih afdal ya untuk dirinya dan untuk orang yang dia inginkan. Itu lebih afdal. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khair atas jawabannya. Jazakumullah khair. Pertanyaan minggu lalu yang cukup menarik nih dari Dr. Santi Baktirani. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz mau tanya. Ustadz bilang sebaiknya kurban itu dibagi 3, yaitu sepertiga untuk sohibul kurban, sepertiga lagi untuk disedekahkan, dan sepertiganya lagi untuk dihadiahkan. Yang mau saya tanyakan, apakah sepertiga yang dihadiahkan itu tidak termasuk rasu'ah? Karena tadi Ustadz mengatakan bahwa yang dihadiahkan itu ada maksud untuk menarik hati orang yang dihadiahkan, dan biasanya adalah orang yang lebih tinggi kedudukan sosialnya. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khair. Termasuk riswah yang maksudnya. Riswah mungkin maksudnya ya. Tidak ya, tidak ada hubungannya dengan riswah sama sekali. Ini hadiah umum. Ini hadiah umum. Kalau hadiahnya di situ berbau riswah ya nggak boleh juga. Ini maksudnya dihadiahkan kepada orang yang boleh kita kasih hadiah. Kalau misalnya hadiah ini untuk orang-orang tertentu agar kita diperlakukan khusus, ya enggak boleh. Kalau hadiatul amal ya enggak boleh juga. Ini dihadiahkan ya kepada orang-orang yang boleh kita hadiahi. Kalau orang tersebut tidak boleh kita hadiahi, ya enggak boleh kita kasihkan ini. Ya Allah Ta'ala. Masya Allah. Ada pertanyaan dari Anisha. Anisha mau tanya langsung? Silakan. Kalau misalnya mau bertanya langsung. Saya unmute nih. Tafadhol. Oke, Anisha. Nah, Anisha bertanya begini, Ustadz. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Sudah 2 tahun ini saya berkurban bersama dengan salah satu penyelenggara hewan kurban dan insya Allah sunnah. Hanya saja saya tidak melihat langsung penyembelihannya. Tahun lalu penyembelihan dilakukan secara streaming. Namun tahun ini rencananya akan diberikan ke daerah-daerah yang saat ini sedang mengalami bencana. Apakah diperbolehkan Ustaz cara berkorban seperti itu? Jazakallahu khair. Wa jazaki khair. Baik. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa pada asalnya berkorban di tempat kita sendiri itu lebih afdal. Karena memang Rasulullah SAW dahulu prakteknya demikian. Beliau selalu berkorban di tempat beliau tinggal. Bahkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika berkurban saat beliau sedang safar, saat beliau sedang melakukan perjalanan jauh. Beliau berkurban di tempat beliau ketika itu ada, dan ini menunjukkan ya betapa semangatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan ibadah kurban. Sampai ketika safar pun ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berkurban. Dan beliau ketika itu tidak mengatakan ya berkorban di Madinah, tempat beliau tinggal, tidak. Beliau berkorban di tempat beliau berada. Ini yang paling afdal. Di antara yang menyebabkan ini yang paling afdal karena ketika seseorang berkorban di tempat dia ada, dia itu bisa menyembelih sendiri. Dan ketika seseorang ya menyembelih sendiri, itu lebih baik daripada disembelihkan oleh orang lain, walaupun tidak ada masalah disembelihkan oleh orang lain, apalagi kalau kita tidak punya keahlian untuk menyembelih. Tapi kalau kita bisa menyembelih, maka itu yang lebih afdal, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali ketika dia ada di situ. Begitu pula menyaksikan, ya kalau kita tidak bisa menyembelih, kita wakilkan ke orang lain, maka kita bisa menyaksikan. Ini lebih afdal daripada kita tidak menyaksikannya. Namun ya tadi saya sudah sebutkan, apabila karena pertimbangan dakwah, pertimbangan maslahat yang lebih besar untuk kaum muslimin yang ada di suatu tempat, akhirnya kita berkorban di tempat lain, ya maka tidak ada masalah sama sekali. Ya, dan mudah-mudahan dengan besarnya manfaat dan maslahat yang ditimbulkan oleh ibadah kurban kita di tempat lain itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ibadah kurban kita. Ya amin amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, Ustaz. Selanjutnya saya persilakan Pak Mas Rial untuk bertanya langsung. Silakan Pak Mas Rial. Ayo. Nah, oke, saya bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang terhormat, izin bertanya, apakah boleh berhutang untuk beli hewan kurban? Jazakallah khair Pak Ustadz. Kita lihat keadaan orang tersebut. Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab, tidak masalah dan bahkan dianjurkan bagi seseorang yang tidak punya uang untuk berhutang dahulu untuk melakukan ibadah kurban. Tapi syaratnya apabila dia tidak susah dalam menutup hutangnya itu. Kalau diperkirakan dia susah untuk menutup hutang karena ibadah kurbannya, maka sebaiknya tidak. Ya. Sebaiknya tidak. Tapi kalau misalnya dia perkirakan setelah Idul Adha dia punya penghasilan yang mudah untuk menutup hutangnya itu, maka tidak masalah dia berhutang, bahkan itu yang dianjurkan. Bahkan itu yang dianjurkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya ketika syariat kurban ini disyariatkan, beliau tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Ya, dan ini yang menguatkan pendapat bahwa kurban itu wajib. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama yang mengatakan bahwa ibadah kurban itu sunnah muakkadah, dan itulah yang dipilih oleh sahabat yang paling mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan sahabat kedua yang paling mulia yaitu sahabat Umar ibn Khattab. Sehingga saya lebih condong ke pendapatnya mayoritas ulama, yaitu sunnah muakkadah. Selama kita masih bisa mengusahakannya, maka bersemangatlah untuk melakukannya. Wallahu ta'ala. Ustaz. Selanjutnya dari Dr. Bismedi, Bang Medi, silakan tanya langsung aja nih. Sekalian absen saya nih. Silakan Bang Medi, ini saya udah unmute nih. Oke, saya bacakan aja. Assalamualaikum Ustadz, mau konfirmasi apakah benar hewan kurban baik satu kambing atau sepertujuh sapi boleh dibeli dan diberikan oleh non-muslim sebagai sedekah atau hadiah yang bersangkutan untuk masyarakat di lingkungan rumah atau kerja via panitia kurban masjid.
Jika boleh, bagaimana tata cara penyembelihan, niat penyembelih, bisa langsung atas nama fulan non-muslim tersebut atau bagaimana? Oke. Kita boleh menerima sedekah dari non-muslim. Kita juga boleh menerima hadiah dari non-muslim. Ini secara umum. Tapi kalau yang disedekahkan dan dihadiahkan adalah hewan kurban, maka di sini ada ketentuan tambahan. Ketentuan tambahannya adalah bahwa hewan tersebut harus ada pemilik jelas. Ya, harus ada pemiliknya yang jelas dan satu orang apabila itu domba atau kambing atau sepertujuh sapi atau sepertujuh onta. Ya, jadi kalau misalnya non-muslim tersebut memberikan sedekahnya kepada panitia masjid atau kepada panitia pelaksana ibadah kurban, maka di sini tidak ada pemiliknya yang tentu. Ya, pemiliknya satu orang siapa? Tidak ada. Maka di sini kalau disembelih, maka sembelihannya sah, tapi tidak sah sebagai ibadah kurban. Karena ibadah kurban ini punya ketentuan yang ya tidak seperti ibadah menyembelih biasa. Ya, di sana ada ibadah menyembelih biasa, di sana ada ibadah menyembelih kurban. Ya, kalau ingin dijadikan sebagai ibadah menyembelih kurban, maka si non-muslim tersebut ya harus memberikan kepada orang tertentu. Siapa orangnya? Kemudian orang tersebutlah yang berkurban. Ya, adapun non-muslim tidak sah ya ibadah kurbannya. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan ini kurban dari non-muslim itu, kemudian dia baca Bismillah, Allahu Akbar, ya Allahumma anfulan, ya, dia sebutkan orang non-muslim tersebut, maka sembelihan itu tidak sah sebagai ibadah kurban dia, tapi sah sebagai sembelihan biasa dan boleh dimakan. Wallahu a'lam. Nah, saya lanjutkan ke pertanyaan yang mengenai syarat sembelihan itu kan salah satunya adalah muslim atau ahlul kitab ya, Ustaz. Iya. Nah, saya tanyakan mengenai ahlul kitab itu. Apakah sama yang dulu dan sekarang, dan kemudian haruskah ahlul kitab itu mengucapkan dengan nama Allah gitu, bismillah gitu. Bagaimana kalau tidak? Iya. Sama antara ahlul kitab dahulu dengan sekarang ya. Karena tidak ada sesuatu yang membedakan antara yang dulu dengan yang sekarang. Yang dulu sudah diubah-ubah di zaman Nabi Muhammad SAW. Ahlul kitab juga sudah mengubah-ubah ajarannya, ya. Di zaman sekarang juga demikian, sehingga tidak ada bedanya antara ahlul kitab dahulu dengan ahlul kitab sekarang. Yang menjadi masalah adalah syarat membaca basmalah. Apakah disyaratkan untuk ahlul kitab juga ataukah tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan yang penting sembelihan ahlul kitab sudah cukup. Walaupun ya dia tidak membaca basmalah. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW ada ya pernah ya seorang ahlul kitab memberikan hadiah daging kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu mengatakan, makanlah dan bacalah basmalah. Makanlah dan bacalah basmalah. Ketika itu Rasulullah tidak tahu, para sahabat juga tidak tahu apakah orang itu membaca basmalah ataukah tidak. Sehingga ini menunjukkan ya bahwa orang ahlul kitab apabila dia menyembelih, maka sembelihannya boleh dimakan oleh kaum muslimin walaupun tidak membaca bismillah. Namun pendapat ini ana lihat kurang kuat ya. Dari sisi apabila keadaannya demikian, maka seakan-akan kaum muslimin lebih rendah dari ahlul kitab. Kaum muslimin saja disyaratkan membaca basmalah, apalagi yang ahlul kitab. Harusnya ia disyaratkan juga untuk membaca basmalah. Kaum muslimin walaupun membaca basmalah tapi juga menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak halal sembelihannya, apalagi mereka. Sehingga ana melihat ya pendapat
mayoritas ulama yang mengatakan harus ya disyaratkan kita harus punya persangkaan kuat bahwa orang tersebut menyembelihnya dengan nama Allah saja, tidak dengan tidak disertakan nama-nama yang lainnya. Juga orang tersebut tidak meninggalkan basmalah. Kalau meninggalkan basmalah atau menyebut nama lain ya setelah nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah, misalnya bismillah wa bismi Isa, maka juga tidak sah, sebagaimana apabila hal tersebut dilakukan oleh kaum muslimin, sembelihannya tidak sah dan yang disembelih menjadi bangkai. Ya, dalam meninggalkan basmalah juga demikian. Kaum muslimin ketika sengaja meninggalkan basmalah, maka sembelihannya tidak sah dan menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Begitu pula mereka. Kalau kita katakan mereka boleh meninggalkan basmalah secara sengaja, sedangkan kaum muslimin tidak boleh, di sini seakan-akan ada nilai bahwa kaum muslimin itu di bawah ahlul kitab, ya, dan ini tentunya sangat tidak selaras dengan dalil-dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sampai kalian merasa hina, jangan sampai kalian merasa sedih. Kalianlah umat yang paling tinggi kedudukannya apabila kalian benar-benar beriman. Ya, orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu kata Allah Subhanahu wa taala berada di derajat yang paling tinggi selama keimanan dan keislaman mereka ya benar-benar benar-benar sempurna atau benar-benar baik. Allah taala alam. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz penjelasan. Jazakumullah khair. Berikutnya dari Jumpa Tuengla Remi. Silakan ditanyakan secara langsung. Ini juga menarik pertanyaannya. Silakan. Ini udah menjelang jam 9, memang udah riap-riap, jadi saya mesti absen Ustaz. Baik, saya bacakan aja. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya jika kita sewaktu kecil belum diakikah oleh orang tua, tetapi sekarang kita mau berkurban? Apakah yang mesti didahulukan ya, menebus akikah tersebut dahulu atau kurban Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya, kurban dan akikah sama-sama sunnah muakkadah. Ya, sama-sama sunnah muakkadah. Kalau kita bisa lakukan keduanya, maka berusahalah untuk melakukan keduanya. Walaupun tadi dengan cara berhutang dulu, ya lebih afdal ya selama kita memperkirakan nanti kita nutupnya mudah ya, tidak memberatkan kita. Tapi kalau misalnya nutupnya berat ya, maka jangan hutang-hutang ya. Karena itu nanti akan membebani pikiran kita, menjadikan kita stres, alam bawah sadar kita juga terganggu, akhirnya akan mengganggu keadaan lahiriah kita. Baik, kalau misalnya ya harus memilih salah satu, maka mana yang didahulukan? Dahulukan yang waktunya lebih dahulu. Dahulukan yang waktunya lebih dahulu. Kalau misalnya saat ini belum waktunya ibadah kurban, ya ini belum waktunya ibadah kurban, dan kita belum diakikai, dan kita mampu untuk mengakikai sekarang, maka lakukan akikah sekarang. Adapun nantinya di hari-hari kurban, apabila kita tidak mampu, maka sunnah muakkadahnya gugur. Sebagaimana kalau itu wajib, maka kewajibannya gugur. Ya, kalau misalnya kita ingatnya, kita tahu ya ilmu tentang akikah itu ketika hari-hari berkurban, ya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, maka itu waktu kurban. Maka lakukan ibadah kurban. Lakukan ibadah kurban. Nanti akikahnya ya di hari-hari lain, ya mudah-mudahan Allah mudahkan urusan rezeki kita sehingga bisa melakukan akikah itu. Ya. Kita melakukannya demikian, maka lihat situasi dan kondisi, lihat waktunya. Lihat waktunya. Allahu a'lam. Ada juga pendapat yang seperti ini Ustadz, karena waktu kurban itu kan cuma 4 hari, sedangkan akikah bisa lebih lapang waktunya, jadi lebih diprioritaskan yang kurban dibandingkan akikah.
Bagaimana tentang pendapat tersebut, Ustaz? Baik, sebenarnya waktu akikah itu sebenarnya hari ke-7 saja, ya, hari ke-7. Ketika itulah kita disunahkan untuk akikah. Sedangkan setelah hari ke-7 itu hukumnya qadha, ya. Memang hukum qadha ini hukumnya waktunya lapang, ya. Waktunya lapang. Tapi ada perintah untuk menyegerakan qadha. Selama kita bisa menyegerakannya, maka kita diperintahkan untuk menyegerakan qadha itu. Sehingga memang benar ya waktu qadha itu lapang. Tapi kan kita diperintahkan untuk menyegerakan. Sehingga ketika misalnya Muharram, kita tahu ilmunya tentang akikah, kita masih disunahkan untuk akikah walaupun kita sudah dewasa, ya. Dan karena orang tua kita dahulu tidak mampu misalnya, atau misalnya tidak melihat adanya keutamaan akikah sehingga tidak melakukannya, maka kita disunahkan untuk mengqadha akikah kita itu. Ya, dan kita disunahkan untuk menyegerakannya. Maka segerakan akikah itu. Adapun nanti ya ketika di waktu-waktu kurban kita tidak mampu, ya ini uzur bagi kita. Itu uzur bagi kita untuk tidak berkorban di tahun itu. Ya Allah Ta'ala. Nah, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Wiwi. Ini bertanya mengenai lokasi nih. Ya, kalau yang lokasi pelaksanaan kurban yang dekat tidak sunnah, tapi yang agak jauh lebih insya Allah sunnah. Yang kita pilih yang mana nih Ustaz? Ini pertanyaannya. Yang kita pilih, kita menyembelih sendiri. Jadi kita tidak tergantung kepada orang lain, ya. Makanya ya kita harus mempopulerkan atau mensosialkan bahwa ibadah kurban atau ibadah menyembelih itu tidak khusus untuk orang-orang tertentu. Ibadah menyembelih itu tidak khusus untuk orang-orang tertentu. Kita sebagai kaum muslimin ya harusnya bisa menyembelih. Setiap dari kita harusnya bisa menyembelih. Karena menyembelih itu ibadah. Menyembelih itu ibadah. Ya kalau kita bisa lakukan sendiri, maka lakukan sendiri. Masa zakat misalnya kita harus berikan kepada orang lain padahal kita bisa. Begitu pula dalam menyembelih. Kalau kita zakat kita memberikan sendiri, kita berusaha untuk memberikan sendiri karena kita pandang itu ibadah dan kita pandang dengan melakukannya secara mandiri ibadahnya lebih sempurna dan pahalanya lebih mulia, maka ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Ibadah haji bisa diwakilkan, bisa dibadalkan. Tapi lebih afdal mana kita beribadah haji sendiri dengan diwakilkan kepada orang lain. Ya tentunya lebih afdal kita beribadah sendiri. Menyembelih juga demikian. Ya lebih afdal kita menyembelih sendiri. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW menyembelih sendiri dan para sahabatnya menyembelih sendiri. Saya tidak menemukan riwayat ada seorang sahabat ya menyerahkan ibadah kurbannya kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah yang menyembelihnya. Tidak demikian. Yang lebih afdal adalah kita menyembelih sendiri. Ini sebuah bentuk ibadah yang saya tidak tahu kenapa kok kebanyakan atau banyak dari kaum muslimin yang melihat bahwa ibadah kurban itu ya untuk orang tertentu saja, misalkan ustaz atau kiai atau orang terpandang di masyarakatnya, ya seakan-akan kurban ini hanya untuk orang-orang tertentu. Ibadah menyembelih ini hanya untuk orang-orang tertentu. Ya seharusnya yang kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini adalah dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang syarat-syarat menyembelih dan bagaimana cara berkorban agar mereka bisa melakukan ibadah kurbannya sendiri secara mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Walaupun tempatnya di masjid ya. Walaupun tempatnya di masjid karena di beberapa tempat ya tidak lazim ketika ada orang berkurban di rumahnya. Ya apalagi tempat-tempat yang pemukimannya sangat sempit ya. Sehingga dibutuhkan ada lokasi lain
yang digunakan untuk ibadah kurban secara bersama-sama. Walaupun di tempat yang untuk umum tersebut, maka diusahakan yang berkurbanlah yang menyembelihnya. Ustaz, tidak ahli Ustaz. Ya, kalau misalnya ditinggalkan terus, kapan jadi ahlinya? Ya, kita berusaha untuk menyembelihnya sendiri. Kalau misalnya kali yang pertama ada kekurangan-kekurangan sedikit, maka yang kedepannya kita bisa memperbaikinya lagi. Ya, atau misalnya di hari-hari biasa latihan, mungkin latihan nyembelih ayam dulu. Latihan menyembelih ayam dulu. Ya, gimana sih menyembelih ayam? Itu menyembelih ini ibadah. Ya, banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Makanya harus ada bismillah Allahu Akbar itu. Harus baca bismillah karena menyembelih itu adalah ibadah yang sudah ditentukan caranya. Ketika kita melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala, ada pahala di sana. Ya, maka usahakan untuk menyembelih sendiri, dan menyembelih itu bukan sesuatu yang sulit ya. Syariat Islam itu kalau kita lakukan tidak ada yang sulit ya, kecuali syariat-syariat tertentu yang membutuhkan keahlian seperti ya syariat misalnya perang ya, ada kesulitan di dalam perang, ada sesuatu yang berat di situ. Tapi kalau yang lain-lainnya itu biasanya mudah ya, karena Allah memang sudah menjadikan syariat ini syariat yang mudah. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah ingin memberikan keringanan kepada kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan untuk kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan. Ya, sehingga semua syariat Islam ini sebenarnya mudah ya. Hanya saja kadang-kadang kita saja yang malas untuk melakukannya, malas untuk melatih diri di dalamnya, sehingga terlihat sulit ya, padahal sebenarnya semua syariat Islam itu mudah. Allah taala. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Diah Lintang, yang lebih didahulukan yang mana Ustaz, antara kewajiban membayar hutang dengan berkurban? Baik. Kalau misalnya kewajiban membayar hutang itu sudah jatuh tempo, maka itu yang didahulukan. Kalau kewajiban membayar hutangnya sudah jatuh tempo, maka itu yang didahulukan. Kecuali apabila kita bisa melobi orang yang memberikan piutang kepada kita. Afwan, ini mau ada kurban, bolehkah saya undur lagi waktu pembayarannya sampai tanggal sekian? Saya perkirakan tanggal sekian saya bisa membayarnya. Kalau misalnya orang yang memberikan piutang kepada kita tidak mau diundur, maka kita wajib untuk membayar hutang ketika itu. Ya. Sehingga kalau nantinya pas ibadah kurban kita tidak punya uang, maka gugur kewajiban untuk berkurban ya menurut pendapat yang mewajibkannya, atau gugur sunnah muakkadahnya menurut pendapat yang mengatakan itu sunnah muakkadah. Atau misalnya kita bisa cari cara lain ya, kita membayar tapi kita juga bisa berkurban. Bagaimana caranya? Ya kita bayar hutang kita nggak punya uang, tapi kita memperkirakan kalau berhutang bisa membayarnya dengan mudah. Ketika kita bayar itu kita cari hutang dari orang lain atau dari orang yang sama ya, seperti itu juga bisa dijadikan sebagai pilihan ya, masuk dalam pembahasan yang tadi, bolehkah orang berhutang untuk berkurban? Ya, maka jawabannya tadi, kalau dia memperkirakan akan mudah untuk menutup hutangnya, maka sebaiknya dia berhutang untuk berkurban. Tapi kalau diperkirakan dia sulit untuk menutup hutangnya, maka jangan berkorban dengan berhutang. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Abu Arzyan dengan tentang sedekah nih. Bolehkah mensedekahkan uang sejumlah harga hewan kurban kepada seseorang agar orang tersebut dapat berkurban, Ustaz? Catatan yang bersedekah itu sudah berkurban. Iya, boleh.
Boleh Tidak ada ya. masalah sama sekali ya. Iya, iya. Sama dengan yang tadi, yang misalnya ada banyak orang yang ingin bersedekah kepada satu orang, kemudian satu orang tersebut menjadikannya sebagai ibadah kurban, ya, tidak ada masalah sama sekali di situ. Yang memberikan satu orang atau yang memberikan banyak orang tidak ada bedanya, sama hukumnya. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan dari Ummu Fasa menarik nih, Ustaz. Jadi pertanyaan, gimana kalau kita punya orang tua yang mampu untuk berkurban tetapi tidak ingin berkurban? Apakah bisa orang tua tersebut masuk dalam keluarga yang kita ikut sertakan dalam kurban kita? Bisa. Bisa ya? Tidak ada masalah. Iya, bisa. Walaupun mereka tidak berniat, Ustaz. Iya. Jadi kan itu kongsi pahala kan, bukan Iya. kongsi kepemilikan kan? Iya, iya. Kongsi pahala tidak harus ada niat. Orang yang sudah mati apakah punya niat? Kalau misalnya orang tuanya masih hidup, Ustaz, dia tidak berniat? Iya, nggak ada masalah. Dia kongsi pahala saja. Kongsi pahala itu tidak harus ada niat. Yang harus ada niat itu ya orang yang melakukan ibadah kurban itu harus punya niat untuk berkurban. Tapi yang dimasukkan ke dalam kongsi pahala itu tidak harus ada niat sama sekali. Ya seperti sedekah juga demikian kan. Ya. Kalau kita misalnya bersedekah untuk orang tua kita masih hidup, boleh tidak? Boleh. Boleh, dan orang tua tidak harus berniat untuk sedekah. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah itu menjadikan kewajiban orang tua tersebut hilang untuk berkurban, Ustaz? Enggak. Kalau kita katakan wajib, maka enggak. Iya. Nah, Ustaz. Mungkin saya cek dulu yang dari pertanyaan minggu lalu ya. Kayaknya sih semuanya insya Allah sudah terjawab. Ada prinsip-prinsip yang kemarin ya. Mungkin ada yang saya terlewat, Dr. Bobby. Ada yang terlewat oleh saya? Bob? Apaan udah semua? Udah semua? Udah semua. Oke. Mungkin ada pertanyaan langsung yang mau ditanyakan, silakan raise hand. Nampaknya sudah cukup nih Ustadz nih. Masya Allah. Sudah ngantuk semua nih makanya. Baik Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz atas pemaparannya yang luar biasa. Insya Allah kita dapat banyak manfaat di pertemuan kali ini. Mungkin juga sebagai hikmah dari pertemuan kali ini mungkin ada satu sesi yang khusus ya untuk tanya jawab ya, karena ini terus terang untuk UKA Pediatrik kajian kita nih termasuk yang baru bahwa satu sesi khusus untuk tanya jawabnya. Terima kasih banyak nih Ustadz. Untuk yang terakhir mungkin silahkan Ustadz untuk take home message untuk kita nih para partisipan dan para jamaah dari kajian UKA Pediatrik dan sekaligus menutup kajian ini. Apa dulu Ustadz? Baik. Alhamdulillah setelah kita membahas banyak masalah tentang ibadah kurban ini, tinggal kita sekarang melaksanakan ya. Tinggal kita mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui. Ya mudah-mudahan dengan mempraktekkannya ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang sampai kepada kita ini benar-benar menetap di hati kita ya, sehingga kita bisa jelaskan kepada orang lain dengan lebih baik ya. Dan saya berharap setiap dari kita punya semangat untuk melakukan ibadah kurban ini ya. Kalau tidak bisa sesempurna yang kita ketahui, maka ya semampu kita. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan ibadah sebaik yang kita inginkan, maka paling tidak kita melakukannya seperti yang kita mampu ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian ya. Kata para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ya, sesuatu yang kita tidak bisa mendapatkan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya.
Jangan ditinggalkan semuanya. Seringkali seseorang ya ketika dia punya harta yang sedikit ya, ketika dia melihat tidak mampu untuk melakukan yang sempurna, akhirnya dia tinggalkan yang sebenarnya dia mampu. Misalnya saya misalkan ya, ada orang yang keuangannya tipis, dia hanya punya uang 2 juta. Dia hanya punya uang 2 juta. 2 juta ini kalau dibelikan domba, maka tidak akan mendapatkan domba yang bagus. Tapi sebenarnya dengan 2 juta tersebut, dia bisa membeli domba yang pas-pasan. Ya, walaupun mungkin ada cacatnya, tapi cacat tersebut tidak sampai membatalkan ibadah kurban, maka harusnya dia tetap melakukan ibadah kurban, walaupun dengan keterbatasan itu. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat usaha kita. Ketika kita usahanya besar, ya bisa jadi hewan yang sebenarnya tidak begitu sempurna itu, ya ada cacatnya itu, bisa jadi lebih afdal daripada korbannya sebagian orang yang membeli hewan dengan sempurna karena kemudahan dia dalam membelinya dan kurangnya dia perhatian dengan ibadah kurbannya, bisa jadi, ya bisa jadi demikian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua sisi kehidupan kita, semua detil-detil dari keadaan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kendor untuk melakukan ibadah kurban ini. Semampu kita lakukan. Ya, jangan sampai karena kita tidak bisa melakukan yang sempurna, yang sebenarnya mampu untuk kita lakukan juga kita tinggalkan. Jangan sampai demikian. Ya, karena ini merupakan amalan ibadah yang sangat mulia, syiar Islam, dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal beliau orang yang ya dari sisi ekonomi terbatas ya. Bersemangatlah untuk melakukan ibadah ini sebagaimana semangatnya Rasulullah SAW. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah, mudah-mudahan dimaafkan ya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Musyafa Adarini CMA atas pemaparannya yang Masya Allah. Insya Allah kita akan dapat banyak manfaat dari kajian malam ini, dan juga mengingatkan kepada teman-teman bahwa kajian ukhuwah pediatrik ini rutin dilakukan di setiap weekend ya, setiap minggu, dan juga kita alhamdulillah di era pandemi ini kita dapat banyak kesempatan untuk mendapat tausiah atau paparan dari ustadz-ustadz yang dari ustadz-ustadz yang luar biasa ya. Dan alhamdulillah di weekend ini kita banyak mendapat kesempatan tersebut. Ada beberapa kajian yang dilakukan oleh medis ya, salah satunya adalah ukhuwah pediatrik, lalu kemudian Thalabul Ilmi FKUI 91, lalu kemudian ada dari kebidanan juga, dan kemudian dari urologi juga melakukan kajian tersebut. Jadi insya Allah kita bisa dapat manfaat hal tersebut, dan hidayah itu, kesempatan kita mendapat ilmu itu hanya sebesar atau sejauh jari kita mengklik ke link yang disampaikan oleh teman-teman. Masya Allah. Demikian saya ucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi dari teman-teman semua, guru-guru saya nih. Saya lihat ada Dr. Irawan, ada Dr. Nastiti, ada juga senior-senior yang lain ya, Dr. Kumaidi tadi juga saya lihat. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ana undur diri ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.